Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi menambah wawasan diri. Jumpa lagi bersama saya Bapak Rianto dalam materi menguburkan jenazah sesuai ajaran Islam. Yuk kita simak bersama-sama. Hadis yang menjelaskan untuk mengubur jenazah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Asri'u bi jinazati fa in taku sholihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih wa in yaku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum, yang artinya percepatlah kalian dalam membawa jenazah. Jika jenazah itu baik, maka kalian telah mendekatkannya pada kebaikan. Jika jenazah itu jelek, maka kalian telah melepaskannya dari pundak kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ighfiru wa ausi'u wa ahsinu, yang artinya galilah liang kubur, luaskan dan baguskan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adapun kesunahan-kesunahan dalam menguburkan jenazah, yaitu yang pertama, menyegerakan membawa jenazah ke pemakaman, tapi tanpa harus tergesa-gesa. Yang kedua, mengangkat jenazah pada 4 sudut keranda. Dan yang ketiga, pengiring tidak duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah. Yang keempat, kuburan setinggi orang berdiri dengan tangan melambai ke atas. Yang kelima, bila tanahnya keras, disunahkan liang kubur berupa liang lahat. Yang keenam, menurunkan jenazah secara perlahan dimulai dari kepala. Tata cara menguburkan jenazah. Waktu menguburkan jenazah itu boleh kapan saja. Namun ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari. Yang pertama, ketika matahari baru terbit sehingga sudah naik ke atas. Ini menunjukkan masuknya waktu subuh atau terbit fajar. Yang kedua, ketika matahari tepat berada di atas kepala hingga condong sedikit. Ini waktu zuhur, masuknya waktu zuhur. Yang ketiga, ketika matahari hampir terbenam sampai tenggelam. Ini menunjukkan waktu maghrib. Ketiga waktu yang harus dihindari tersebut didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw an naqbura fihinna mautana hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imud dhahirah hatta tamila syamsu wa hina tadayyafu asy-syamsu lil ghurubi hatta taghrub. Rawahu Al-Bukhari. Sedangkan urutan dan tahapan dalam menguburkan jenazah, yang pertama, menurunkan jenazah secara perlahan. Yang kedua, jenazah dimasukkan ke dalam kubur dimulai dari arah kepala. Yang ketiga, waktu menurunkan jenazah ke liang lahat hendaknya membaca doa berikut. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan asma Allah dan dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wajib memiringkan jenazah pada arah kiblat, lambung sebelah kanan. Yang kelima, ketika jenazah di liang lahat, semua tali pengikat dilepas atau dilonggarkan. Yang keenam, setelah jenazah dimiringkan ke kiblat, sunnah diazani dan diikomahi. Yang ketujuh, liang lahat ditutup dengan papan kayu, bambu, dan atau sejenisnya, kemudian dicondongkan.
Yang kedelapan, keluarga atau pelayat menimbun kubur dengan memasukkan 1 atau 3 genggaman tanah seraya dibacakan surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhirih. Keenam, hendaknya meninggikan makam kira-kira sejengkal kemudian meratakannya. Yang ke-10, memasangkan batu nisan atau penanda lainnya di atas kuburan lurus kepala dan kaki. Ini merupakan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-11 adalah membacakan talqin untuk jenazah. Ini ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah atau NU. Yang ke-12, kemudian setelah talqin dibacakan doa yang isinya memohonkan ampunan untuk si mayit, rahmat, keselamatan, dan Allah terima semua amal-amalnya. Dan yang ke-13, menyirami kuburan dengan air yang dicampur dengan bunga dan harum-haruman. Setelah menyimak materi penguburan jenazah, hikmah dan manfaatnya setidaknya ada 5. Yang pertama, memperoleh pahala yang sangat besar. Yang kedua, menunjukkan rasa solidaritas dan kerukunan sesama muslim dan tetangga. Yang ketiga, membantu meringankan beban keluarga jenazah dan sebagai ungkapan bela sungkawa atas musibah yang deritanya. Yang keempat, mengingatkan kita bahwa kita berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Dan yang kelima, sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, sehingga apabila salah seorang manusia meninggal dihormati dan diurus dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, demikianlah materi menguburkan jenazah. Terima kasih untuk semuanya. Semoga materi-materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya, Bapak Rianto, mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dan tetap berbuat baik terhadap sesama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.